CHF atau congestive heart failure atau yang bisa disebut dengan gagal jantung adalah suatu kondisi di mana jantung tidak bisa memompa darah secara efektif, sehingga kebutuhan nutrisi dan oksigen dalam tubuh itu berkurang dan dapat menyebabkan edema pada paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Lalu di sini ada etiologi atau penyebab dari CHF. Yang pertama yaitu ada penyakit jantung koroner atau sumbatan pada pembuluh darah, lalu ada hipertensi, lalu ada kelainan katup jantung, lalu ada kardiomiopati, lalu ada aritmia, dan ada penyakit sistemik lainnya. Patofisiologi dari CHF ini, pada penderita CHF, jantung tidak mampu memompa darah secara efektif atau optimal, sehingga tubuh mengaktifkan mekanisme kompensasi berupa peningkatan denyut jantung dan retensi cairan. Mekanisme ini awalnya membantu, tetapi lama-kelamaan memperburuk kondisi dengan menimbulkan kongesti paru dan edema pada jaringan. Baik, selanjutnya adalah farmakologi atau pengobatan bagi pasien dengan gagal jantung kongestif atau pasien dengan gagal jantung, yaitu yang pertama ada diuretik. Nah, diuretik ini memperbaiki fungsi jantung pasien dengan gagal jantung kongestif, tapi tidak bisa mempengaruhi mortalitas. Itu tidak bisa menyembuhkan secara total atau secara langsung pasien dengan gagal jantung. Nah, diuretik ini bekerja pada pasien dengan gagal jantung dengan cara membuat ginjal mengeluarkan cairan yang menumpuk dalam tubuh kita atau dalam tubuh pasien dengan gagal jantung, sehingga cairan itu akan dikeluarkan melalui urin. Nah, nantinya cairan atau natrium itu sehingga akan volumenya berkurang. Kemudian yang kedua ada beta blocker. Nah, terbukti bermanfaat secara fungsional pada pasien gagal jantung tertentu, misalnya seperti pasien idiopatik atau iskemik kardiomiopati, dan meningkatkan fungsi NIH serta LVF pada pasien dengan gagal jantung. Kemudian ada yang ketiga yaitu sosorbit dinitrat dan hidralazin, alternatif juga bagi pasien yang intoleran terhadap ACE inhibitor. Kemudian ada ARB dan juga vasodilator, yang dimana bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah di jantung, yang nantinya akan membuat aliran darah menjadi lancar, dan juga biasanya akan menurunkan tekanan darah. Tekanan darahnya akan menurun, sehingga nantinya tekanan darahnya akan menurun. Lalu bagaimana tanda dan gejala dari gagal jantung? Yaitu pada pasien yang mengalami gagal jantung, itu biasanya keluhan utama yang dirasakan adalah sesak napas. Dan biasanya sesak ini akan muncul ketika seseorang tersebut sedang melakukan aktivitas. Tetapi ketika penyakit dari gagal jantung itunya sudah mulai meningkat atau semakin parah, maka sesak itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian yang kedua adalah kelelahan atau pusing. Nah, sebagaimana fungsi dari jantung itu adalah untuk memompa darah ke seluruh jaringan sel dan tubuh. Nah, saat pompa melemah, maka suplai oksigen dan nutrisi akan berkurang, sehingga oleh karena itu akan menyebabkan tubuh lemah, kemudian pusing, dan juga kelelahan. Kemudian yang ketiga adalah penurunan nafsu makan. Nah, sebagaimana gagal jantung kongestif itu artinya adalah penumpukan cairan di tempat yang bukan semestinya, seperti misalnya pada parut, kaki, ataupun pada paru pasien. Nah, ketika ada penumpukan cairan, contohnya di dalam perut pasien, nah hal itu akan membuat perut terasa penuh, bahkan bisa sampai mual maupun muntah. Oleh karena itu terjadilah penurunan nafsu makan. Kemudian tanda lainnya yaitu adalah aritmia, kemudian berat badan yang drastis, detak jantung meningkat, dan bengkak pada kaki maupun pada perut. Kemudian itu terapi diet bagi pasien dengan gagal jantung kongestif. Nah, terapi ini yaitu adalah pengaturan jenis makanan dan jumlah makanan dengan maksud supaya mempertahankan kesehatan serta status nutrisi dan membantu menyembuhkan penyakit. Itu tujuannya adalah memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan beban kerja jantung, dan juga misalnya menurunkan berat badan bila terlalu gemuk, dan juga biasanya adalah mencegah atau menghilangkan penimbunan garam maupun air di dalam tubuh pasien dengan gagal jantung. Dan untuk pasien yang sudah berada di dalam untuk pasien dengan gagal jantung kongestif di ruang kritis, biasanya sudah ada diet tertentu yang ditentukan. Dan untuk beberapa diet pada klasifikasi pemberian diet pada pasien dengan gagal jantung, itu ada diet jantung 1. Dan diet jantung 1 ini biasanya diberikan pada pasien dengan penyakit jantung akut, seperti contohnya pasien dengan myocard infarct. Nah, ini biasanya diet ini diberikan berupa 1 sampai 1,5 liter cairan per hari selama 1 sampai 2 hari pertama bila pasien dapat menerimanya. Kemudian juga ada diet jantung 2. Nah, diet jantung 2 ini diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Nah, diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat teratasi. Nah, juga ada diet jantung 3. Diet jantung 3 ini diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa, dan diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dan kondisi yang tidak terlalu berat. Dan yang terakhir ada diet jantung 4. Nah, diet jantung 4 ini diberikan dalam bentuk makanan biasa. Diet diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3.
atau kepada pasien jantung dengan keadaan yang ringan. Kemudian ada juga yaitu untuk terapi diet ini bisa dilakukan dengan cara penilaian status nutrisi menggunakan indeks massa tubuh, yaitu menggunakan pengukuran berat badan yang merupakan cara termudah menilai status gizi pasien. Dan juga ada kebutuhan energi dan komposisi makronutrien. Kemudian yang terakhir juga itu adalah kebutuhan mikronutrien. Nah, mikronutrien ini berperan mengoptimalkan metabolisme dan memperbaiki kegagalan jantung. Selanjutnya adalah asupan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestif, yaitu pengkajian dengan preliminary survey. Pada airway biasanya pada pengkajian menunjukkan adanya sumbatan jalan nafas seperti benda, sehingga sputum, cairan atau tidak adanya sumbatan. Kemudian untuk breathing didapatkan tanda kongestif vaskular terminal, yaitu adanya sesak napas baik saat atau tanpa ketika beraktivitas atau tanpa beraktivitas. Ortopnea, dyspnea nocturna, paroksima, dan juga batuk. Kemudian pada sirkulasi, anemia, shock septic bengkak pada kaki, asites dan bengkak pada perut. Disability untuk menilai tingkat kesadaran pasien baik secara kualitatif, kompos mentis atau sampai dengan koma, hingga kuantitatif, motorik, verbal, dan eye. Exposure dilakukan ketika pasien mengalami trauma atau cedera ketika masuk rumah sakit. Kemudian untuk pengkajian sekunder survei itu untuk keluhan utama biasanya pada pasien dengan gagal jantung, keluhan utama itu adalah sesak, kelemahan fisik, edema sistemik, atau ada tekanan paru yang meningkat sebagai respon terhadap peningkatan tekanan vena paru. Dan juga tekanan darah dan nadi. Tekanan darah sistolik dapat normal atau tinggi pada gagal jantung kongestif ringan, sebaliknya akan berkurang pada pasien dengan gagal jantung kongestif berat karena adanya disfungsi left ventricular berat. Untuk riwayat keluhan sekarang biasanya ortopnea, batuk, edema, dan juga edema pulmonal. Untuk riwayat penyakit dahulu itu apakah pasien pernah mengalami nyeri dada akibat infeksi akut atau karena hipertensi maupun diabetes mellitus, atau karena konsumsi obat yang digunakan dan alergi terhadap makanan atau obat. Pada pengkajian aktivitas atau istirahat, biasanya pasien mengalami kelelahan atau mengeluhkan kelelahan sepanjang hari, nyeri dada, dan insomnia. Untuk integritas ego adalah kecemasan atau ansietas, stres yang berhubungan dengan penyakit, dan juga untuk eliminasinya penurunan berkemih dan urin berwarna gelap. Untuk nyeri atau kenyamanan biasanya nyeri dada, dinginan akut atau kronis, dan sakit pada otot. Untuk makanan atau cairan kehilangan nafsu makan biasanya karena tadi ada penumpukan, contohnya di perut kelayan, sehingga parutnya itu akan terasa penuh oleh cairan tersebut sehingga kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, penambahan berat badan signifikan, interaksi sosial. Untuk diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan gagal jantung kongestif itu yang pertama ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler ditandai dengan kain mengemis sesak. Untuk yang kedua ada keluhan napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, misalnya kena nyeri saat bernapas, ditandai dengan lips. Untuk intervensi pada diagnosa yang pertama itu diagnosa gangguan pertukaran gas biasa dilakukan dengan pemantauan respirasi, yaitu memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor juga peluang napas klien, monitor kemampuan batuk efektif, monitor nilai AGD, anisa gas darah, monitor saturasi oksigen, auskultasi bunyi napas, dan dokumentasikan hasil pemantauan serta jelaskan pemantauan tujuan dan prosedur pada keluarga maupun kepada klien, informasikan hasil pemantauan dan kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Manajemen jalan napas. Yang pertama, monitor pola napas, kedalaman, usaha napas atau frekuensi kedalaman usaha napas. Yang kedua, monitor bunyi napas tambahan seperti gargling, mengi, wheezing atau bronhi. Yang ketiga, monitor sputum jumlah warna, aroma, posisikan semi-polar atau polar. Yang kelima, kolaborasi pemberian bronchodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk selanjutnya, implementasi mengenai gangguan pertukaran gas. Yang pertama, memberikan oksigen tambahan sesuai kebutuhan dengan memberikan oksigen 5 liter per menit. Yang kedua, monitor liter oksigen. Yang ketiga, mempertahankan jalan napas. Yang keempat, memberikan nutrisi yang cukup bagi pasien yang mengalami asidosis metabolik. Untuk diagnosa yang kedua, pola napas tidak efektif. Yang pertama, monitor pola napas kedalaman usaha napas atau frekuensi kedalaman usaha napas. Yang kedua, monitor bunyi napas tambahan atau gargling, mengi, wheezing, bronhi. Dan yang ketiga, memberikan obat misal CPG atau ranitidin. Untuk evaluasinya, curah jantung membaik, nadi tekanan darah stabil, sesak napas berkurang, saturasi oksigen normal, edema menurun, berat badan stabil. Pasien dan keluarga memahami pembatasan diet obat. Yang terakhir, ansietas menurun, pasien lebih tenang. Hemodinamik adalah pemeriksaan fisik atau pengukuran pada sistem kardiovaskuler mengenai sirkulasi darah, kemampuan jantung memompa darah, dan kondisi pembuluh darah. Hemodinamik merupakan pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, fungsi jantung, dan karakteristik fisiologis vaskuler perifer. Pemantauan hemodinamik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-invasif dan invasif. Tujuan dari pemantauan hemodinamik yaitu mengidentifikasi kondisi pasien, mengevaluasi, dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi hemodinamik. Yang pertama yaitu
Penyakit dapat mempengaruhi hemodinamik pasien seperti adanya gangguan pada organ jantung, paru-paru, ginjal, di mana pusat sirkulasi melibatkan ketiga organ tersebut, terutama jika terjadi di sistem kardiovaskuler dan pernafasan. Yang kedua, obat-obatan atau terapi, seperti analgesik dan sedasi dapat mempengaruhi status hemodinamik. Contohnya adalah morfin, di mana obat tersebut dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Yang ketiga, status psikologi yang buruk atau psychological distress dapat mempengaruhi hemodinamik. Karena respon tubuh ketika stres memaksa jantung untuk bekerja lebih cepat. Dan yang keempat, aktivitas yang berlebih akan meningkatkan kerja jantung. Dan hal tersebut akan mempengaruhi status hemodinamik. Dan yang terakhir, mode ventilator yang digunakan mempengaruhi hemodinamik karena setiap mode memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya, melatih atau memaksa pasien untuk bernapas secara spontan. Selanjutnya, ada indikasi hemodinamik. Yang pertama, ketidakstabilan hemodinamik. Ketidakstabilan hemodinamik ini memiliki kondisi utama yang memerlukan tindakan segera karena shock dapat terjadi karena hipovolemia atau kekurangan volume darah akibat diare, muntah, pendarahan, serta luka bakar. Yang kedua ada shock distributif. Shock distributif ini adanya perubahan volume darah yang tidak sesuai dengan kebutuhan karena adanya pelebaran pembuluh darah yang ekstrim. Contohnya pada pasien sepsis berat akibat infeksi paru. Yang ketiga ada stroke hemodinamik. Stroke hemodinamik ini adanya penurunan aliran darah yang tiba-tiba ke otak menyebabkan hipoperfusi area tertentu yang menyebabkan stroke. Contohnya pada pasien gagal jantung dengan tekanan darah rendah kronis. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini adanya kegagalan jantung memompa darah secara efektif sehingga aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Contohnya pada pasien infark miokard akut yang luas. Ada dua jenis pemantauan hemodinamik. Yang pertama ada pemantauan hemodinamik non-invasif. Pemantauan hemodinamik non-invasif ini merupakan pemantauan tanpa memasukkan alat ke dalam bagian tubuh tertentu. Contohnya seperti perhitungan tekanan darah dilakukan dengan alat bantu monitor. Lalu ada MAP, mean arterial pressure, atau disebut juga dengan tekanan arteri rata-rata yang merupakan tekanan rata-rata selama siklus jantung yang dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi perifer. Lalu ada CRT, atau capillary refill time, yang ditandai dengan dehidrasi pada pasien, disertai juga dengan turgor kulit dan pola pernapasan yang abnormal. Yang kedua, ada pemantauan hemodinamik invasif. Pemantauan hemodinamik invasif merupakan pemantauan dengan memasukkan alat ke dalam pembuluh darah atau jantung untuk mengukur parameter secara langsung. Biasanya pemantauan hemodinamik invasif ini digunakan di ruangan ICU. Contohnya seperti arterial line, yaitu intra-arterial pressure monitoring. Lalu ada kateter yang dimasukkan ke dalam arteri, yaitu arteri radialis dan femoralis. Kemudian ada CVP, yaitu central venous pressure, untuk mengukur tekanan vena sentral.